Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Syahputra dengan IPA 323. Saya berasal dari kelas F pemrograman lintas platform. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 5 sampai dengan pertemuan ke-12. Awal pertama kita mulai dari pertemuan kelima. Di pertemuan kelima kita itu membahas tentang layout flutter. Nah, di flutter itu segala hal yang berhubungan dengan widget, baik teks, tombol, pilihan, seperti margin, heading, dan mengatur posisi atau tata layout itu merupakan widget. Apa itu widget? Widget itu biasanya akan buka di flutter sampai dengan sebuah layout. Kita memasukkan widget ke dalam widget dari secara struktur. Dan kemudian kategori widget bagi dua, yaitu single layout widget yang mana itu hanya bisa menampung satu widget atau panel di dalam. Contohnya itu container, heading, center. Kemudian ada multi layout widget, widget yang bisa menampung banyak widget. Ada seperti contohnya itu array atau list. Kemudian tentang garis lurus terbagi oriented axis lingkungan atau posisi elemen searah garis utamanya punya cross axis lingkungan itu mengatur posisi tadi lurus sebagai horizontal dan dari sini ada perbandingan kita coba sukses untuk hasil dari kuningan sebuah tampilan yang berisi beberapa widget. Belajar layout merupakan widget teks, ada nama Anissa, kemudian Universitas di Makassar, semester 6, tipe informatika. Ini semua merupakan widget teks. Kemudian di sini ada sebuah card, dan di dalam card ini ada single widget, yaitu single widget itu hanya menampung satu. Contohnya itu Almarisa, hanya satu baris dan satu koran pada Universitas di Makassar. Untuk multi widget kita bisa lihat di bagian semester 6 dan teknik informatika. Kenapa tidak multi? Karena ada dua anak, yaitu ada semester 6 teknik informatika dalam satu baris. Kemudian arah ke kanan, kemudian bagian dari kiri ke kanan itu merupakan sebuah main axis, kemudian untuk crossnya itu dari atas ke bawah. Nah, di pertemuan kami ini masih lanjutan dari materi widget. Di sini ada beberapa widget, yaitu text file, ini adalah kontak yang biasa digunakan semua aplikasi untuk menginput teks dari user. Kemudian ada elevated button atau tombol, checkbox, dan radio. Ini biasa digunakan untuk menampilkan checklist beberapa kategori yang digunakan hobi maupun yang lainnya. Kemudian ada alarm dialog digunakan untuk pesan penting yang membutuhkan konfirmasi pengguna apakah ada contoh itu apakah data sudah benar. Ada simbol dialog memberikan beberapa opsi, snack bar memberikan pesan singkat di bawah layar. Kemudian ada bar efek visual kotak agar terlihat lebih rapi dengan kontainer dekorasi. Kemudian di sini ada sebuah bodyguard yang akan mengimplementasikannya. Nah, untuk hasil dari codingan pertama tadi kita bisa lihat di grafik saya itu hasilnya seperti ini. Ada dua text file, ada elevated button, kemudian ada text, di sini ada card, itu bisa kotak untuk membaca link ke dalamnya. Kita coba lihat.
Ketika tombol dikit akan muncul alert dialog atau teks yang digunakan untuk mengkonfirmasi kepada pengguna, yaitu apakah ada yang menyimpan data ini. Di sini ada dua pilihan button, kita bisa pilih antara button simpan. Nah, lanjut untuk pertemuan video. Kita akan membahas flash view, dan card. Flash view itu adalah tampilan berjejer yang biasa digunakan semua aplikasi untuk membuat yang menjadi terstruktur dan rapi. Nah, card itu adalah desain untuk mempercantik tampilan dan ada dialog komponen interaktif informasi yang masukkan signifikan. Nah, di sini ada sebuah pengingat yang kita coba. Output dari pengingat ini bisa untuk outputnya itu merupakan daftar mahasiswa yang berupa list. Di sini ada beberapa daftar mahasiswa dan yang terdiri akan menjadi sebuah dialog pada memilih sini. List ini untuk kita agar data yang kita tampilkan itu rapi dan terstruktur. Apa ini kita bahas tentang state itu adalah informasi yang dibaca di sisa runtime untuk menentukan tampilan kita buka. State yang kalian tunggal misalnya warna atau pesan itu kan ada state yang validasi. Kemudian untuk prosesnya itu data berubah kemudian masuk ke metode state dipanggil fungsi eksekusi UID kemudian tidak dalam metode yang digunakan state bisa sebagai data sebelumnya muncul kemudian tempat yang dibentuk setiap state berhubung di dispose kemudian bertulisan kemudian dihapus dari sini ada koordinat yang implementasikan. Output dari koordinat ini sedang menjadi ya. Nah, yang dimaksud state itu tidak kita tambahkan data sebisa tugas baru. Nah, di sini ada yang dimaksud dengan referral state. Jika diklik maka tombolnya otomatis berubah. Nah, state itu ditambahkan data kemudian tambah langsung muncul tampilan UI-nya. Dan di sini fungsi kita bisa menghapus seperti yang sudah menjalankan metode fungsi dan dispose. Pertemuan 9 ini kita membahas tentang dan navigasi yang biasanya digunakan untuk pemindahan dari halaman pertama dan ke halaman kedua. Untuk alurnya itu kita tentukan variabel penerima kemudian wajibkan variabel tersebut di konstruktor kirim datanya satu konstruktor. Nah, di sini saya akan menggunakan koordinat tentang navigasi dan di pertemuan 9. Coba aja sambil menonton di sini di sini kita bisa lihat
kita navigator bus itu untuk mengirim data yang kita input di halaman pertama ke halaman kedua, yang dimana halaman kedua sebuah pesan rahasia, tapi nilainya itu pesan kontrolan. Nah, pesan kontrolan ini kita input dari sebuah text file. Kemudian ketika dikirim akan kita akan mengklik tombol button dan akan mengirim data dari halaman pertama ke halaman kedua. Di halaman kedua ini codingan menerima data dari halaman pertama itu tadi, dia akan mengambil pesan dari pesan rahasia dari pesan controller teks hasil matriks. Dia akan pertemuan 10. Di sini kita diberikan form text form untuk input. Nah, untuk pertemuan 10 ini kita disuruh menambahkan file email, password, dan conditionnya. Kita lihat terlebih dahulu pertemuan tersebut. Ini sebelum kita tambahkan email, password, dan conditionnya. Nah, untuk menambahkan tersebut, di sini saya pertama-tama itu saya mengambil kita menambahkan controller yang baru dengan nama email controller. Kemudian dia akan menerima teks yang kita input password controller. Nah, kemudian untuk conditionnya, nah di sini ada validasi untuk teks email ini. Jadi jika kita input emailnya untuk daftar email, dia akan divalidasi di bagian ini. Nah, untuk conditionnya di sini saya menggunakan kondisi validasi password minimal 8 kali dengan kondisinya itu if value panjangnya itu kurang dari 8. Nah, jika di bawah dari 8, maka kita tidak bisa kita tidak bisa mendaftar sebuah kita tidak bisa mendaftar di codingan aplikasi ini. Nah, kita control S dulu, kemudian ini perbedaannya. Ini sebelum saya tambahkan codingan validasi email dan password.
Nah, di sini saya terdapat email dan password kita akan coba masukkan. Apakah validasinya sudah benar? Harus menggunakan dot email. Kita coba dulu. Nah, di sini kita coba validasi karena tadi kita coba masukkan sebanyak 38 dia bisa terdaftar. Berarti validasi yang disebut sudah benar, harus minimal 8 karakter. Coba nah, pendaftaran berhasil. Di sini muncul ada dia pendaftaran berhasil. Nah, kemudian untuk di pertemuan 11 dan 12 itu tentang SQLite. SQLite itu database lokal yang digunakan, yang bisa digunakan langsung oleh Flutter. Bagaimana cara penggunaan SQLite? Kita masuk di pushback.daml. Nah, untuk menggunakan SQLite itu ada codingan yaitu SQLite sama dengan tanda panah 2.33. Kemudian ada patch. Nah, tapi ketika kita menggunakan SQLite, maka di codingan kita ini harus menggunakan database dan user. Karena untuk menghubungkan semua SQLite itu baru folder database dan folder user. Fungsinya itu folder database itu untuk menampung data yang kita pilih. Kemudian fungsi folder user itu untuk menyusun struktur dari database yang kita buat. Kemudian bagaimana cara agar password yang kita masukkan ini terenkripsi secara baik. Contohnya yaitu caranya itu yaitu kita menambahkan sebuah codingan backlight. Nah, setelah kita coding kita save, kemudian kita masukkan di terminal yaitu flutter get untuk menjalankan semua perintah yang kita masukkan di sini. Kemudian flutter run. Nah, untuk codingan backlight-nya itu saya sudah buat. Codingan ini akan kita masuk ke dalam validasi. Validasi tersebut. Nah, untuk codingan itu yaitu seperti ini. Sekian dari penjelasan saya. Salam.